pro dan kontra yang ada dalam masyarakat terkait dengan surat tuntutan yang sudah dibacakan oleh penuntut umum adalah hal yang wajar dan biasa terjadi. Ya, ada yang bilang terlalu tinggi, ya, ada yang bilang terlalu rendah, ya, ada yang bilang tidak adil. Ya, tentu kita mengapresiasi, menghargai pendapat masyarakat. Ya, kita tidak bisa menafikan karena perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat menarik di masyarakat. Ya. Nah, mengenai tadi ada suatu tuntutan, perbedaan tuntutan di masing-masing terdakwa, 5 terdakwa yang kami ajukan, ya, yaitu PS Verdi Sambo mendapatkan seumur hidup, ya. Terus Eliezer mendapatkan 12 tahun, PC Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal mendapatkan masing-masing 8 tahun, ya kan. Ini tentu ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh penuntut umum, ya. Antara lain, ya, kita melihat dari sisi peran masing-masing pelaku, mensrianya, ya kan, sehingga kami membagi 3 klaster. Ya. Klaster pertama adalah orang-orang atau pelaku atau terdakwa yang secara langsung, ya, menyebabkan menghilangkan nyawa orang lain. Di mana klaster itu adalah ada FS sebagai intelektual dader dan Eliezer sebagai dader, jadi sebagai eksekutor daripada tindak pidana pembunuhan berencana ini. Klaster kedua yaitu ada Ibu PC, ya, ada Kuat Ma'ruf, ya, ada juga di sini Riki Rizal Wibowo, ya. Mereka adalah sebagai orang yang memang tahu adanya suatu tindak pidana pembunuhan berencana, tetapi tidak secara langsung menyebabkan kematian, menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban. Ya. Ini klaster yang kedua. Ya, sehingga dari dua masing-masing peran inilah berbeda kita melakukan suatu tuntutan. Klaster yang ketiga adalah pasca terjadinya suatu pembunuhan, yaitu orang-orang yang melakukan tindak pidana obstruction of justice di luar daripada pasal 340, ya, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 yang kita dakwakan, gitu loh. Masing-masing ini tidak bisa disamakan, ya kan. Kalau orang secara tidak langsung PC misalnya yang berkembang di masyarakat, tidak bisa kita samakan dengan perbuatannya FS, tidak bisa kita samakan dengan perbuatannya Eliezer. Nah, inilah yang dinilai oleh penuntut umum, kemudian penuntut umum menyampaikan kepada pimpinan, pimpinan tentunya menyetujui apa yang disampaikan oleh teman-teman penuntut umum. Jadi tidak ada sama sekali yang hal-hal di luar, ya, di luar dari masyarakat sampaikan bahwa ini ada masuk angin, ya, di sini ada apa istilahnya, ada tekanan dari pimpinan, nggak ada. Murni adalah dari penuntut umum, karena jaksa itu adalah satu, and on the bar. Jadi apa yang keluar dari kejaksaan itulah yang harus dibacakan, dan itu adalah mulai dari suatu proses yang panjang, ya. Bagaimana fakta hukum itu kita nilai secara bersama-sama, dan masyarakat juga sudah tahu itu. Ini yang perlu kami jelaskan. Ketiga orang ini kenapa mendapatkan tuntutan yang sama menurut penilaian kami penuntut umum, ya kan, gitu ya. Karena mereka 3 orang ini adalah jadi rumpun klaster yang kedua. Jadi orang-orang yang tidak secara langsung menyebabkan kematian orang, ya kan, tidak menghilangkan nyawa orang lain. Tapi rumpun pertama menjadi sempurna satu tindak pidana pembunuhan berencana itu adalah karena mereka yang menyuruh melakukan dan dieksekusi, ya, sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Ini yang sangat membedakan, ya. Nah, rumpun yang kedua ini mereka tidak berbuat untuk melakukan satu tindak pidana secara langsung, tetapi dia mengetahui satu tindak pidana dan mengetahui suatu proses perencanaan, tapi tidak berbuat apa-apa untuk menghentikan, apalagi tidak menghalangi atau memberikan saran agar tindak pidana itu terjadi. Seperti itu. Saya hargai, ya, LPSK ini sebagai lembaga pemerintah tentu kami hormati sekali, ya. Saya mengapresiasi semua proses persidangan, pengamanan terhadap diri terdakwa dari Baradahe sampai saat ini juga berjalan dengan baik, itu kami hargai. Namun demikian kami terikat dengan tadi, pembuktian itulah terikat dengan para peran terdakwa masing-masing terungkap di persidangan, ya. Pertama itu. Yang kedua, kita lihat dulu secara yuridis, ya. Secara yuridis itu seperti ini. Apakah pembunuhan berencana secara limitatif diatur di dalam Undang-Undang LPSK adalah berhak mereka diberikan, ya, itu diberikan justice kolaborator. Kan itu kita kaji, ya, ternyata di dalam undang-undang secara limitatif tidak ditegaskan bahwa pembunuhan berencana itu sendiri, ya,
bukan merupakan daripada tindak pidana tertentu sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 2011 ya. Yang dimaksud tindak pidana tertentu itu Mbak secara tegas sudah dijelaskan di sana, yaitu tindak pidana yang terorganisir. Apa itu? Tindak pidana narkotika, korupsi, ya, tindak pidana TPPU, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana trafficking, yaitu penjualan orang. Ini yang diatur gitu loh. Nah, khusus perkara pembunuhan berencana secara limitatif atau secara tegas tidak diatur mengenai itu. Itu satu. Yang kedua yang menjadi pertimbangan yang paling terpenting di sini adalah saya sudah sebutkan di awal bahwa mereka adalah termasuk klaster pertama, yaitu klaster pelaku utama dalam suatu tindak pidana. Ini jelas secara undang-undang tidak dibenarkan. Namun demikian, nah ini loh, rekomendasi ini kami hargai dan kami akomodir dalam surat tuntutan, sehingga Baradae ini mendapatkan keringanan hukuman daripada pelaku utama, yaitu Ferdy Sambo. Nah itu loh, sehingga sangat jauh jaraknya. Ferdy Sambo kita berikan tuntutan umur hidup, sedangkan Baradae di sini kita berikan tuntutan 12 tahun. Nah itu sudah hal yang meringankan. Kenapa? Karena termasuk saksi yang kooperatif, saksi yang membuka, saksi yang berkata jujur kita anggap dalam satu persidangan dan konsisten memberikan persidangan. Kalau seandainya dia tidak melakukan itu, kita samakan mungkin tuntutannya dengan Ferdy Sambo itu dong. Nah, jadi selama ini yang berkembang di masyarakat bahwa mereka ini bisa tidak dipertanggungjawabkan secara pidana. Nah itu ada di dalam satu tindak pidana pasal 44 sampai pasal 52 KUHP. Itu berbeda sekali dengan JC. Berbeda sekali. Karena pertanggungjawaban pidana pasal 44 sampai pasal 52 KUHP itu adalah itu menghilangkan pidana dan tidak harus di pengadilan. Pertama dari jaksa itu kalau pada saat penelitian tahap pertama itu sudah dengan sendirinya tidak sampai ke pengadilan perkaranya. Karena apa? Terikat dengan tadi. Kalau dia melakukan perintah undang-undang seperti regu tembak, ya, itu diatur oleh undang-undang. Ya, dan mereka tidak akan dihukum karena undang-undang yang memerintahkan dia untuk melakukan menghilangkan nyawa orang lain. Tapi kalau ini melaksanakan perintah jabatan tidak tepat juga. Karena tidak melaksanakan perintah jabatan yang sah itu tidak ada sampai menghilangkan nyawa orang lain, ya kan? Nggak ada. Nah, inilah yang sering disampaikan di beberapa media, ini tidak sama dengan pertanggungjawaban pidana dengan JC, sangat berbeda. Ya, JC ini juga Mbak, ya saya sampaikan JC ini yang pada akhirnya nanti pada proses persidangan ke depan ini adalah yang menentukan adalah majelis hakim. Yang kami hanya merekomendasikan, apakah rekomendasi kami itu berupa terdakwa yang bekerja sama dan kooperatif memberikan keterangan secara jujur, ya kan? Itu apa sampai di sana atau nanti diberikan JC khusus sehingga dia diberikan hukuman lebih ringan daripada terdakwa yang lain. Ini proses masih panjang, masyarakat harus menunggu ini seperti itu.